Halo, selamat malam, teman-teman budiman, audiens yang terkasih, pada malam hari ini kami kembali hadir ya, Papa and Son Official Channel ya, tema kita, di episode yang ke-42 ini ya toh. Ini tema yang luar biasa ya, sangat khusus karena biasanya kita bahas soal anak muda, tapi kali ini kita bahas soal parenting ya toh, orang tua terhadap anak, dan tema kita pada malam hari ini boleh disebutkan kira-kira Bu Pasti? Temanya mengenai parenting untuk khusus anak yang spesial atau anak-anak yang berkebutuhan khusus. Oke, tema kita pada malam hari ini adalah bagaimana apa ya mengatasi atau menghadapi ya betul dengan anak yang mempunyai kebutuhan khusus. Baik, pada malam hari ini saya kedatangan tamu khusus ya, beliau adalah Ibu Fasti. Halo. Ya, jadi beliau ini adalah praktisi pendidikan, ya kan? Jadi Ibu Fasti ini juga seorang pengajar, ya betul ya Bu? Betul. Di sekolah ya. Iya. Nah, bisa sebelum kita mulai mungkin bisa dikenalkan dulu Ibu Fasti. Oke, halo, namaku Fasti, biasa orang sebut tuh Miss Fasti. Nah, saya dari tahun 1999 memang sudah berkecimpung memegang anak-anak PAUD atau balita di bawah 5 tahun. Baik itu mengajar musik maupun music and movement. Nah, kemudian berlanjutlah sampai sekarang, sampai punya anak, dan kebetulan ada salah satu dari anak saya yang memang berkebutuhan khusus seperti itu, Pak Oke. Yuki. Maaf, putra-putrinya berapa Ibu Fasti? Saya punya 3 anak, cowok Tiga anak. semua. Cowok semua ya? Oke, kira-kira berkebutuhan khusus apa ini yang ingin Ibu Fasti sampaikan kepada putranya? Putra nomor berapa nih yang berkebutuhan khusus? Oke, lengkapnya begini, anak saya yang pertama memang udah besar, belum 8 tahun. Oke. Kemudian anak kedua ini usianya sekarang udah 18 tahun. Oh, 18 tahun ya? Ya, kemudian anak yang bontot itu 16 tahun. 16 tahun, Nah, anak tengah ini namanya Deus, ini anak yang berkebutuhan khusus. Oke. Berkebutuhan khusus kan macam-macam, ada ADHD, ada yang slow learner, ada yang autistik, ada Asperger ya, Asperger sih masuk di autistik ya. Nah, anak saya ini autistik. Jadi dulunya sebelum ada pengklasifikasian yang betul, dia masuk ke PDD-NOS. PDD-NOS itu nggak masuk ke payungnya autistik. Jadi agak mirip-mirip, tapi lama-kelamaan dia masuk ke payung autistik gitu. Jadi autistiknya juga dia yang verbal. Verbal tuh berarti dia bisa ngomong. Gitu kan, ada yang non verbal, ada yang verbal. Nah, dia tuh verbal, dia bisa ngomong. Bisa berinteraksi, komunikasi. Kalau interaksi, komunikasi, sosialisasi jelek. To the point dia jelek, tapi bisa ngomong, bisa mengucap, bisa meniru, bisa membeu. Bisa menangkap ya apa yang katakanlah Ibu Fasti memberi beri order sehingga dia tahu maksud tolong ambilin buku misalnya gitu. Oh, itu belum. Waktu dulu ya. Waktu dulu belum. Kalau sekarang udah pasti bisa. Udah bisa ya. Udah banyak terapi, udah banyak macam-macam. Kalau dulu waktu awal-awal kan saya tahunya itu waktu dia usia itu penting. 1,5. Tahunya itu Ibu udah sejak usia 1,5 tahun. 1,5 tahun. Bisa tahunya dari mana nih Ibu? Jadi gini, tetangga-tetangga tuh ada anak yang sama-sama usianya sama nih. Tapi kok anak ini udah bisa ngomong. Terus anak yang lain usia yang mirip-mirip lah, hanya beda 2 bulan gitu ya. Ini udah bisa marah, bisa nendang bola, bisa macam-macam. Interaksinya tuh ada. Ada ya. Loh, anak saya tuh kok beda. Diem aja kan? Bukan diem, tapi dia gitu loh, kayak mumbling sendiri tuh. Jadi dia punya dunia sendiri. Dipanggil nggak nengok. Terus pokoknya beda, nggak seperti anak saya yang pertama juga. Nah, waktu itu ibu saya kan suka jagain kan. Terus ibu saya bilang gini, ibu kan emang biasa ya, emang to the point gitu. Jadi dia bilang, Fas, anakmu coba dicek deh. Kok dipanggil, ditanya,
disebut namanya atau apapun dia nggak ada respon, malah dia sibuk dengan dirinya sendiri. Oke. Kamu lihat ya teman-temannya ini semua pada apa respon. Oke. Coba dicek deh, jangan-jangan autis. Oke. Gitu. Kayak gitulah. Situ Awal-awal awalnya seperti dari itu. situ ya. Oke, saya mau tanya untuk autis itu ada jenis-jenisnya nggak kira-kira? Jenis-jenisnya ada. Saya potong. Saya punya kawan ya, kebetulan tinggal di kompleks di sini. Dia punya anak kecil laki-laki, itu sebelah itu selalu ada neninya yang pegang. Kalau neninya lepas, anak tuh lari. Oke. Menurut orang tuanya sih, katanya sih autis. Jadi kira-kira ada berapa tipe atau jenis autis ini? Autis itu sebenarnya kalau untuk berapa tipe saya juga kan karena bukan ekspertis ya. Saya karena punya anak seperti itu. Dan anak saya kan masuknya kan dulu PDD NOS dan sekarang masuk autistik. Nah, autistik itu macam-macam, ada seperti contohnya nih. Tom Cruise itu dia autis. Tapi dia masuk yang Asperger. Jadi kalau katanya nih ya, ini POV-nya dan dengar cerita-cerita yang lain, POV saya, yang Asperger itu dia punya spesialisasi misalnya. Kayak Tom Cruise tuh dia spesialnya benar-benar acting. Dia geluti benar-benar. Misalkan dia acting benar-benar dia berusaha untuk tidak pakai stuntman. Nah itu kalau anak Asperger itu sampai kayak gitu. Ya. Biasanya seperti itu. Jadi lebih spesialisasi dia sukanya apa itu digeluti. Nah kalau jadi expert dong larinya. Banget. Tapi asalkan bisa ditemukan segera. Kalau misalkan salah arah, ya sulit karena kejar-kejaran waktu. Ya kayak gitu, kejar-kejaran waktu, semakin usia makin besar, makin kebutuhannya banyak, makin dia harus bersosialisasi. Kalau tidak cepat-cepat diarahkan ya kasihan dia terlambat gitu. Terlambat perkembangannya, terus nanti skillsnya juga telat gitu kan. Kan makin kita makin tua, anak makin besar kan daya tangkapnya reaksinya semuanya kan jadi terlambat gitu. Ya. Jadi kan makin muda makin baik. Kalau berarti anak Ibu Fasti ini, si Deus ini kategori apa? Kalau tadi Tom Cruise kan apa? Asperger. Kalau dia PDD NOS. Saya lupa singkatannya dari apa. Pokoknya dia masuk ke autistik. Cuman bukan yang berat. Nah yang kayak gini ini yang sulit. Masuk ke sekolah yang berkebutuhan khusus dia paling pintar. Masuk ke sekolah normal dia keteter. Jadi diambang-ambang tengah abu-abu nih, sulit. Apalagi dia yang mild, jadi yang nggak terlalu berat. Cuman dulu dia berat. Maksud saya terapiin dia bener. Memang sih buang duit bener-bener, investasinya luar biasa. Apalagi di Jakarta apa mahal ya. Itu wah luar biasa. Itu juga saya sangat dibantu sama, kebetulan kan saya ngajar nih di Jakarta. Ini sekalian saya mau terima kasih untuk yang banyak mendukung Deus waktu di Jakarta. Waktu zaman dia kecil, itu ada satu teman guru saya, sama-sama guru. Dia orang Filipina, namanya Miss Emmy. Itu Miss Emmy itu kepala sekolah di sekolah kami yang lama itu. Terus dia cuman bilang, waktu itu kan saya bawa ke sekolah si Deus, coba deh anakmu tidak ada eye contact. Coba deh tanya sama yang lebih ahli. Kebetulan sebelah sekolah saya ngajar bikin sekolah baru untuk berkebutuhan khusus, itu pas banget. Terus akhirnya ke sana ketemu sama konsultan khusus anak-anak berkebutuhan khusus orang Singapura. Namanya Mr. Prakash Prakelatan. Itu tuh mahal sekali bayar beliau, tapi beliau begitu baiknya ingin menyembuhkan Deus, istilah kata begitu ya. Kerjasama sama yang ownernya. Nah, saya juga terima kasih kepada Miss Fabrien. Itu juga yang pemilik sekolah namanya Shining Star Academy. Dia membantu banyak mengakomodir bagaimana saya bisa membiayai Deus. Itu tuh mahal sekali sekolah itu, tapi beliau sangat membantu. Pakai gurunya yang terapisnya juga bagus dari Filipina. Jadi Inggrisnya dia bagus banget dulu ya. Karena kan pengucapannya kan masih istilah kata masih virgin gitu loh. Masih asli, benar-benar kayak British, bagus banget. Itu Deus begitu dulu. Jadi ternyata bahwa anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus ini, jadi ada sekolah khusus ya, mungkin begitu ya. Termasuk ada
termasuk tadi sebut ada terapi-terapi betul. ya. Jadi tentunya pasti ada perubahan dong. Akan Nah, lebih banget ya. Begini, jadi awalnya itu sebenarnya begini, nomor satu si anak ini bisa sembuh adalah ibunya. Oke. Nomor satu, ibunya itu tidak boleh denial. Denial itu semacam kayak, enggak nih, Menyangkal ya. penolakan, Menolak, menyangkal. iya menyangkal ya. Enggak kok, anak gua nggak apa-apa gitu. Nah, itu. Dia cuma ini aja lagi malu nih, ini lagi nggak mood nih, Oke. gitu. Jadi kayak entah malu, entah dia Iya. memang kayaknya sebenarnya tahu tapi dia tidak mau mengakui karena belum bisa terima. Oke. Kalau saya waktu itu kan udah langsung dibilang ibu saya, "Ini kayaknya autis," gitu. Oke. Terus saya udah terima, Iya. udah siap, dan saya juga kan guru ya. Iya. Jadi tahu kira-kira, oh iya ini simptomnya, gejalanya kayak Simptomnya nggak anak segitu ya. normal nih gitu loh. Iya. Jadi saya udah nggak denial, saya udah tahu, oh anak gua mendingan kita parno deh. Oh iya anak gua aneh nih. Iya. Langsung buru-buru dibetulin gitu. Oke. Harus kayak gitu dulu, Seperti baru itu ya. setelah kita nggak denial sebagai orang tua, Mhm. kan tahu what's next. Iya. Jadi dia harus lakukan apa, terapi apa. Mulai dah tuh terapinya. Ada okupasi kalau bahasa Indonesianya. Kalau disebutnya waktu itu occupational therapy, Iya. lalu speech therapy gitu. Udah Oke. terus nonstop gitu. Terus disekolahin ke sekolah khusus. Karena waktu di sekolah yang formal, normal, biasa, dia nggak survive. Oke. Harus dimandiin dulu baru bangun, kayak gitu-gitu. Gitu ya. Agak mengganggu anak-anak normal lainnya jadinya. Oke. Jadi udah ini diputuskan masuk sekolah Berkebutuhan ya khusus. berkebutuhan khusus. Cuman memang berdarah-darah sih kita orang tua dengernya ya, soalnya anaknya teriak-teriak, saya lagi ngajar, sebelah kan tempat terapinya. Iya. Dia teriak-teriak, dia banting badan, dia kan bisa ya begitu ya. saya kedengeran banget. Tapi maaf, sampai melukai diri Enggak, tapi enggak ya? dia nggak pernah membanting diri. Nah itu kan tiap anak beda. Beda ya. Kalau dia nggak kayak gitu, tapi dia nangis, teriak, muter, dia takut warna biru dulu. Oke. Nah ini tips buat yang orang tua Ya. punya anak berkebutuhan khusus. Ya. Bagi anaknya yang misalkan dia phobia of something misalnya, Ya. anak saya takut di warna biru. Terus dia harus dihadapkan warna biru. Oke. Harus, bukannya dia hindarin. Ya memang nggak langsung ya, pelan-pelan harus bisa lihat warna biru. Ya. Terus takut dengan debit air yang besar, misalnya laut. Oke. Terus misalkan air terjun, dia takut, dia langsung begini. Berarti langsung Harus tetap, dihadapkan. saya ajak terus ke pantai. Gitu, supaya dia memang udah biasa, udah biasa. Kan kita mau menormalisasi dia kan. Bukan sesuatu yang menakutkan. Ya, benar. Biarkan dia terbiasa dengan itu. Sama seperti kayak kita misalkan alergi nih, nggak bisa makan udang, pelan-pelan aja makan udang. Memang agak itu, kecuali yang memang udah sangat parah ya. Nah, kalau misalkan memang kayak alergi kan kadang-kadang suka ada yang nggak terlalu parah. Nah itu coba aja terus tetap makan udang tapi pelan-pelan, lama-lama aman. Sampai Itu contoh. tanggallah dosisnya ya sedikit. Ya. Lama-lama nggak apa-apa, ya. Lama-lama itu contohnya. Nah itu anak-anak autis juga harus begitu sih. Oke. Terus saya mau tanyakan, tentunya anak yang berkebutuhan khusus ini kan oke lah. Di satu sisi dia ada banyak hal, katakanlah berkekurangan. Tapi kan kita juga yakin bahwa anak ini dibalik berkebutuhan khusus pasti punya kelebihan. Betul ya? Iya. Kira-kira apa kelebihan anak yang autis ini? Oke, tiap anak autis itu punya kelebihan kan beda-beda nih. Oke. Tapi kalau anak saya ini, nih jadi gini, anak autis itu sudah pasti rigid. Rigid itu artinya dia template hidupnya. Kalau udah aturannya begini, dia nggak bisa lewat track. Template. Sesuai formasi. Udah formatnya begitu gitu. Iya. Jadi baku banget. Nah, pada suatu saat nanti kita berubah rencana, dia akan tantrum. Ini zaman kecilnya. Iya. Jadi konsultan saya yang Mr. Prakash itu, dia kasih anjuran begini. Coba kamu buat namanya visual schedule. Schedule-nya tuh berupa gambar. Misalnya di foto nih diusnya atau anak lain tuh atau kartun bangun tidur. Terus ada yang gosok gigi. Terus ada lagi mandi. Terus udah gitu ada yang pakai baju. Terus rapikan buku, pokoknya gambarnya tuh lengkap sampai belajar, terus tidur, terus membantu orang tua. Nah, pagi-pagi kita set up sama dia, di set up. Dius, hari ini kita mau ngapain? Oh, nih kamu bangun tidur, ini ada gambarnya. Habis itu berikutnya apa, terus sesuai urutannya nih. Nah, lama-lama
besokannya terus begitu kan rutin. Iya. Kalau nanti ada sesuatu yang berubah, kita bilang dulu. Ini proses nih sebenarnya, dia pasti marah. Kan kemarin kan mama bilang gini gitu. Ini proses nih, pasti dia marah. Ya. No, 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 no. Dia kan nggak bisa explain, jadi Dia cuma menolak, bilang ya? no, 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 ya. Pasti nangis, teriak-teriak, Iya. keliling-keliling, susah ditangkap gitu. Iya. Nah, jadi kalau udah kayak gitu, kita emang harus keras, tarik supaya dia fokus. Oke. Kita cuma bilang nggak apa-apa. Saya bilang sih, Iya. kalau ini di POV saya Iya, ya, iya, iya. nggak apa-apa. Lihat, terus keluar. Memang itu gambar dibawa-bawa. Saya kemana-mana, pergi kemana-mana selalu bawa. Iya. Ini nggak apa-apa. Kita bisa ganti ini menjadi ini. Itu dulu gitu prosesnya. Oh, bisa Jadi kita switch gitu ceritanya. switch ya? Kan kamu kan kemarin bilang ke sini, kita nggak jadi. Kita mau pergi ke pantai. Gambar lah yang ada pantai. Oh. It's okay, Oke. gitu. Jadi kita harus kayak gitu. Akhirnya anak itu Baru nerima meskipun ada waktunya gitu. Jadi nanti lama-lama dari gambar ini, di bawah gambar ada satu kata. Ya. Satu kata itu misalkan bed. Biasa tuh noun dulu, apa kata benda dulu daripada kata kerja. Ya. Bed berarti baca bed. Ini bed berarti dia tidur. Terus Oke. misalkan ini study. Berarti ini dia belajar. Semacam kayak gitu, ada gambar belajar, terus tulisannya bawahnya study. Oh. Terus lama-lama yang tulisannya satu kata menjadi dua kata, menjadi tiga kata, menjadi banyak, lama-lama gambar hilang. Oke. Jadi anak bisa membaca, bisa memahami. Itu urutannya kayak gitu. Jadi artinya anak itu sudah bisa lebih mandiri. Apa merekam ya, gitu ya? Merekam. Di dalam alam pikirnya ya gitu bahwa. Oh, mereka jago sekali merekam loh, Pak. Oke. Jadi hafalannya ribuan kali lebih bagus dari kita. Oh ya? Sangat. Tapi kelemahan mereka adalah logika. Kalau soal cerita dia mati kutu. Soal cerita matematika. Oke. Abstraknya nol. Ini pengertiannya misalkan cerita misalnya ibu membeli ayam 5 kilo misal. Digoreng 2 kilo, sisa berapa itu kan udah sekali. Iya. Itu kadang-kadang apa sekarang aja suka harus kita pelan-pelan ngomongnya gitu loh. Jadi dia lebih baik kayak misalkan pekerjaannya tuh yang jelas-jelas nggak usah pakai mikir, tapi sesuai template gitu. Gitulah kira-kira ya. Sudah ada patronnya ya. Ya. Oke. Anaknya terus kalau anggaplah kelebihan kayak seni begitu, kira-kira dia gambar. Oh, dia suka gambar. Ya? Terus dia gambar. Kan saya lesin gambar juga. Terus dia juga orangnya kan apik. Jadi kayak dari 3 anak saya yang paling apik itu dia. Bangun tidur itu udah pasti jam 6 teng waktu bunyi malaikat Tuhan itu. Teng gitu langsung dia bangun, langsung cuci muka, langsung masak nasi, langsung goreng makanan dia. Udah terprogram kan? Terus matiin lampu depan, itu udah pasti tuh. Dia seperti itu. Oh, jadi udah gampang ngurusin dia sekarang. Karena memang dulu kita berdarah-darah sih. Ngurusin dia tuh gila deh. Benar-benar. Sekarang sih saya udah kayak, meskipun dia masih di sekolah yang luar biasa ya. Tapi nanti pelan-pelan saya akan alihkan dia ke sekolah normal. Supaya nanti kalau lulus SMA dia ijazahnya bukan SLB. Tapi sekolah normal. Itu rencananya. Pasti ya bisa lah ya kan? Ya, pastilah bisa. Harus yakin. Kitanya tuh yakin. Karena juga ya peranan orang tua itu sangat penting sekali ya. Karena orang tua seperti Mbak pasti bilang ya nggak boleh abai gitu ya, betul ya? Iya, nggak boleh abai. Nggak boleh malu juga. Nggak boleh malu, betul gitu tadi ya toh. Ya tebal muka juga mau gitu ya. Terus bahkan kadang-kadang tuh kalau misalkan ada yang bertanya nih, misalkan kita bawa anak ini ke restoran, terus kan pasti suka ganggu sebelahnya. Kadang-kadang maaf ya pak, cuma begitu aja. Tapi ntar anaknya kumat lagi begitu kan, gitu kan. Nah kita sebagai orang tua kan nggak boleh malu. Mulai disosialisasikan. Misalnya, maaf ya pak, anak saya berkebutuhan khusus. Nggak apa-apa. Harus berani. Menyatakan, maaf pak. Bahkan saya ngomong sama anak saya sendiri, Dius, kamu autis. Autis tuh begini harus. Tuh, kamu ngomong sendiri ya. Ayo, mulai loh. Ntar orang-orang berketawain kamu loh. Kita baru berhenti. Tapi meskipun nggak bisa, hatinya dia, emosi dia, itu tuh dia nggak bisa ngerem. Itu nggak bisa ngerem. Udah bawaannya. Cuman dia sadar tapi nggak bisa ngerem gitu. Bertolak belakang susah memang. Karena kan ada itu kan kalau autis itu kan ada otaknya dia beda nggak kayak kita.
Kalau orang tanya apa penyebabnya, dokter ahli pun tidak ada yang tahu, tapi penyebabnya bisa macam-macam. Oke. Stres, yang hamil stres, ibunya stres. Stres, oke. Timbal itu polusi. Oh ya, Polusi, ada. ya ada metalnya. Iya, timbal. Kita waktu hamil misalnya naik motor, terutama Bensinnya kalau kan di mengandung Jakarta. timbal. Nah kan ada knalpot tuh, Iya, itu kan mengandung timbal ya. timbal ya. Nggak pakai masker itu dihirup kena. Pengaruh. Terus makanan kaleng. Kaleng. Nah, makanan kaleng itu kalau misalkan dari luar mungkin dia lebih tersaring, terfilter dengan baik ya. Iya. Tapi kalau yang dari kita, dari Indonesia ya, bukan saya jelekin, cuman kan kita mesti lihat juga ininya. Kan limbahnya nggak bagus ya di sini, kurang bagus gitu. Jadi biasa makanan kaleng tuh pokoknya ada pengawetnya segala macam, itu juga bahaya. Bahaya juga. Jadi banyak ikanan, seafood apa segala macam yang mengandung itu loh. Apa sih semacam mangan atau zat besi gitu yang metal-metal gitu, yang berbau-bau kayak gitu yang bisa memicu anak jadi autis gitu loh. Ya. Nah, jadi banyak sih faktornya. Kalau ditanya penyebabnya apa, banyak yang tahu, tapi itu bisa menyebabkan gitu loh. Oke, nah sekarang setelah pengalaman ibu ya, pasti punya anak berkebutuhan khusus, gitu, dan dinamikanya ya, tadi kesaksiannya. Puncaknya kan bagaimana ibu mengatasi hal ini dan menjalankan hal ini ya, baik ditinjau dari sisi katakanlah sisi rohani ya, dan sisi-sisi lainnya. Ini bagaimana ibu menjalaninya ini? Oh, nomor satu tuh kita harus berdamai sih dengan keadaan. Itu nomor satu. Kan tadi kan yang awalnya kan kita nggak jangan denial, nggak boleh menyangkal. Itu juga udah awal untuk kita berdamai. Oke. Tapi lama-lama kita berdamai dan memang, oh Tuhan tuh luar biasa ya. Oke. Kita dikasih PR anak seperti ini, gitu loh. Itu tuh mesti kita akuin, afirmasi. Berarti kita tuh jago. Gitu, kita tuh dipercaya sama Tuhan dong. Iya, betul. Ngurusin anak susah loh. Betul. Anaknya sulit, emosinya semuanya tuh sulit. Komunikasi susah, bayangin coba. Nyebut mama aja tunggu 4 tahun. Istilah kata begitu ya. Iya. Tapi Tuhan tuh percaya sama kita banget ya. Berarti kita kan spesial ya. Betul. Ya udah, terima. Dan jangan lupa PR-nya adalah beresin dia. Gitu. Semuanya semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Udah gitu santai, jangan gini. Waktu kita beresin dia, aduh kok dia nggak ada perubahannya, nggak usah. Jangan pernah berpikir waktu kita ngelakuin sesuatu nih ke dia nih, kok efeknya nggak ada ya, ganti lagi terapis. Kok ini nggak ya, nggak usah. Udah fokus. Berarti kesimpulannya itu by proses ya, betul ya. Semua proses. Not instan gitu ya. Nggak mungkin instan. Jadi by proses. Jadi sampai sekarang juga saya masih proses. Sesuatu yang baik, katakanlah orang juga mengalami bertumbuh dalam iman, itu kan by proses, betul ya? Iya betul. Nggak bisa langsung ujuk-ujuk langsung katakanlah ikut kegiatan ini atau komunitas ini tiba-tiba 3 bulan langsung berubah, gitu. Jadi super, nggak juga gitu ya, butuh proses ya. Kalau saya sih percaya gini ya, sesuatu yang cepat berubah pasti cepat balik lagi gitu ya. Jadi kalau saya lebih percaya waktu proses itu panjang, nanti setelah udah mencapai semacam kayak pelangi kemuliaan lah ya, kayak gitu ya. Itu udah kamu udah mencapai itu, nggak akan balik ke bawah karena prosesnya itu slowly but surely gitu loh. Daripada kita kalau cepet kayak orang ini deh Pak, diet cepet turun, ntar nggak lama cepet naik lagi gitu. Sama persis. Nah ini penting sekali ya buat para netizen ya, penonton. Jadi segala sesuatu yang baik itu by proses. Jadi nggak bisa by instan. Itu proses tentunya butuh waktu panjang dan sekali lagi dituntut ketekunan, kesetiaan kita ya. Betul ya? Kesabaran. Nah, itu sabar ya, karena sabar itu pasti subur. Iya, betul. Betul ya? Ya, betul. Sesuai. Nah, udah gitu juga Pak. Pokoknya jangan pernah gini nanya sama Tuhan, mana nih gitu, nggak usah pusing-pusing, lakuin aja one way gitu, jangan nungguin two ways, mana gue kasih lu kasih gue juga balik. Mana gitu, nggak usah. Memang juga kadang-kadang begini ya, katakanlah by proses. Memang kalau kita katakanlah saya sebagai orang tua
memang nggak bisa melihat apa dampak perubahan yang wah banget. Tapi orang luar yang melihat itu. melihatnya, betul ya? Betul. Wih, kok berbeda sekali, Benar, ya, betul ya? itu setuju banget. Betul ya? Ya, Walaupun kita hari-hari ketemu kok kayaknya sedikit. betul. Tapi kalau begitu berjumpa dengan orang luar, wih, ini luar biasa, betul ya? Betul. Tapi jujur ya, saya kan punya anak 3 nih. Ya. Yang tengah kan autis ya. Ya, Yang lainnya kan normal. oke. Kalau untuk dealing sekarang ya, apalagi udah usia-usia remaja ke atas ya, untuk dealing itu lebih mudah malah sama anak yang autis ini. Oke. Karena mungkin karena template ya. Template ya, iya. Kalau iya. kamu begini akan menjadi seperti ini. Iya. Nah, tidak akan ada pemikiran liar dia. Betul. Karena udah template-nya segitu Betul. gitu. Jadi kita lebih mudah untuk mengarahkan. Betul. Tapi kalau anak-anak yang lain yang normal itu kan otomatis dia punya pemikiran liar. Bisa banyak Lebih protes ya. berkembang, banyak protesnya kenapa ini, kenapa itu gitu. Kalau Deus hanya kok nggak sesuai template gitu aja. Kok nggak sesuai dengan apa yang saya terima Betul. gitu ya. Terus kayak misalkan mama bisa begitu, ini kok enggak, itu bisa tapi karena di depan dia. Nah kalau anak-anak yang lain misalkan contohnya kan pasti yang di luaran karena dia kan nggak hidup di Cangkang ya. Betul. Dia lebih banyak teman, sosialisasi, jadi otomatis masukan dari luar tuh juga ada. Tapi kalau dia tuh masih kayak sponge, masih kayak murni gitu. Murni gitu ya. Nggak pernah bohong. Betul. Kalau kita mau ajarin bohong juga nanti dia bisa jujur tiba-tiba, jangan bilang-bilang gitu. Kita udah kayak gitu, dia jujur banget. Ya. Jadi anggap ini anak ini katakanlah baik dan buruk tergantung siapa yang menanamkan, kan betul ya? Iya, dan di dalam ini katakanlah kalau maaf ya, kalau misalnya orang tuanya memberikan masukan yang jadi direkam oleh dia ternyata itu buruk, ya bisa buruk juga hasilnya, betul ya? Iya, pasti. Iya kan? Pokoknya kita nggak boleh ini deh, nggak boleh nyerah dan sabar deh. Kalau misalkan, aduh kok dia balik lagi gini, udah nggak apa-apa, biar aja emang proses gitu. Berarti kesimpulannya kan, oke, ya orang tuanya harus benar kan, betul ya? Anggaplah begitu ya, betul ya? Startnya kan from the parent, makanya kan gitu. Saya bangga, saya bangga dikasih PR Tuhan karena gue bisa loh gitu. Kan betul ya, berarti start dari parent. Kalau parentnya katakanlah error ya berdampak kan, betul anak-anak kan, betul ya? Betul. Iya. Jadi gini, misalkan dalam suatu rumah tangga misalnya, ini kita ngomongin anak berkebutuhan khusus ya, ada suatu rumah tangga yang mungkin tidak baik, misalkan sedang bergumul, misalkan hubungannya tidak baik suami istri, dan dia punya anak berkebutuhan khusus. Tolong kalau bisa harus fokus ke anak aja. Kayak gitu itu menurut saya. Iya. Karena waktu tuh nggak bisa diulang. Iya. Waktu lu berantem di depan anak ini atau apa jadi anaknya terbengkelai atau segala macam, kamu udah buang waktu. Betul. Anak ini punya golden child loh, punya golden age. Ya. Nah, masa-masa harus 6 tahun ke bawah diberesin cepat-cepat. Lewat dari 6 tahun susah. Gitu. Apalagi kalau dia belum ngomong itu sulit. Betul. Harus terus dilatih terus deh. Kalau enggak, nanti udah telat waktunya, dia betul-betul nggak bisa ngomong. Kata lain, jangan sampai, maaf ya, orang tua ini sibuk dengan dunianya. Betul. Maaf, antara suami dan istri, katakanlah sibuk dengan dunianya dan konflik-konfliknya ada di situ semua, anak jadi terabaikan kan? Ya, bisa begitu atau sebaliknya sangat mesra sampai lupa anak, jalan-jalan shopping luar negeri, anaknya cuma dititipin pengasuh. Pengasuhnya itu bukan nenek loh, bukan yang berhubungan dengan keluarga, tapi lebih kayak misalkan susternya, neni apalah segala macam. Kan neni kan dibayar, udah gitu aja. Bagus kalau dapatnya tuh neni yang betul-betul kasih yang benar-benar gimana gitu ya. Kalau yang dapatnya ya kan, kasihan anaknya. Bener-bener buang waktu deh sayang. Jadi mending tanganin sendiri. Feedbacknya itu ke anak. Ya, jadi hasilnya orang tua, katakanlah orang tua yang katakanlah tidak harmonis, itu anaknya terabaikan, bisa jadi problem bagi anak, atau anak orang tuanya yang tadi harmonis mesra tapi anaknya juga diabaikan juga. Intinya anak jangan sampai, terutama kalau anak berkebutuhan khusus ya,
orang anak yang normal aja kadang-kadang terabaikan atau gimana kan sensitif. Iya. Nah ini bukan masalah sensitifnya, tapi dia nih harus dibenerin gitu loh. Betul. Waktunya habis kalau misalnya itu sayang. Jadi kalau ditanya lebih baik dengan orang tua langsung daripada Iya. diserahkan kepada Iya. neni, katakanlah Betul. begitu ya. Anak itu akan lebih cepat sembuh dan berubah menjadi baik kalau yang menangani orang tua sendiri. Oke. Itu udah mau tanya ke ratusan ribu atau jutaan orang, kalau misalkan dibikin eksperimen, Iya. udah pasti hasilnya lebih bagus yang orang tua menangani langsung. Orang tua menangani langsung. Iya, ada yang bela-belain, dia murid saya. Saya kasih tahu nih. Jadi karena saya punya anak berkebutuhan khusus, jadi itu mungkin jalan Tuhan. Saya bisa dengan gamblang ya bilang ke orang tua murid, kalau anakmu itu tidak, saya bilangnya berkebutuhan khusus. Iya. Tapi saya nggak mau bilang dia berkebutuhan khusus apa, karena saya bukan ahli. Iya. Cuma saya kasih tahu, tolong deh, kayaknya kurang stimulasi atau berkebutuhan khusus, cek ke psikolog, orang yang lebih ahli gitu. Ahli, iya. Karena dari mata, eye contact nggak ada, gerakannya jinjit-jinjit, mondar-mandir bolak-balik, misalkan ini mobil digini-gini sampai ribuan kali, itu kan udah kelihatan kan, gitu. Jadi saya langsung bilang, kenapa kalau saya nggak bilang itu menjerumuskan si ibu maupun anak, gitu. Betul. Jadi saya ngomong banyak anak orang tua nggak terima, denial. Iya. Saya bilang terserah. Ibu kejar waktu, saya bilang. Iya. Nah itu sih mulut saya udah kayak dewa sih kalau udah kayak gitu. Soalnya terus mereka bisa gini dong, berdasarkan apa gini-gini, saya bisa bilang saya punya anak seperti ini. Iya. Itu Gitu. sangat kuat. Kekuatannya. Iya, kesaksian itu sangat kuat. Iya. Saya punya anak gitu, mudah-mudahan nggak seperti anak saya bilang gitu. Coba aja ke psikolog, dan ternyata setiap saya ngomong itu hampir semua betul. Orang jelas saya punya anak kayak gini kok. Iya. Gitu loh. Bukan saya ahli harus gimana ya, tapi saya punya pengalaman ya kayak gitu. Kecurangan itu bisa menjadi suatu berkat buat orang lain kan gitu ya. Minimal mereka tuh udah cepet ditangani deh gitu. Iya. Telat tuh udah nggak bisa di-rewind. Nggak bisa ya. Menyesalnya seumur hidup. Katakanlah kalau nggak bisa teratasi sehingga dewasa, katakanlah umur 20 tahun ke atas, itu tetap selamanya begitu atau naiknya paling dikit banget. Dia akan marah. Terus dia akhirnya menjadi merepotkan yang normal-normal misalkan. Jadi akhirnya dia harus kayak masih punya neni gitu, jadi harus kayak ada yang nemenin. Kalau kesana nanti mau ke kamar mandi dia nyasar baliknya. Iya. Itu kan nggak dilatih, karena apa? Orang tua malu waktu muda, waktu dia masih kecil, nggak segera ditanganin, rugi kan? Betul. Ataupun sekarang kalau orang tuanya meninggal, betul. Ayo gimana? Betul. Kan gitu. Ataupun katakanlah orang tuanya mampu, tapi diserahkan sama neninya kan begitu, ya kan? Sehingga ya nggak maksimal lah kurang begitu. Udah pasti ini deh, nggak bisa mencapai target sama sekali. Saya mau nanya satu hal lagi, bagaimana relationship antara si Deus ini dengan kakak dan adiknya nih? Nah, karena si Deus ini kan anak paling rajin. Ya. Nah, lucunya jadinya terutama karena dia dimintain tolong ini ambil, minta tolong itu ambil. Nanti adik sama kakaknya gini, tis dong ambilin itu dong. Wah. Itu tanpa saya tahu. Jadi dia jadi avatarnya. Jadi kayak dimanfaatin. Nanti kalau dia tuh udah gini nih. Tapi kerjain. Gitu. Lucu sih. Dia bisa ngerasa juga ya. Bukan ngerasanya lebih kepada gue capek nih, bukan karena sakit hati, enggak. Dia nggak punya rasa itu. Dia nggak. Ada pun sedikit sekali. Itu juga kalau karena saya misalnya kasih muka jelek ya, mama jangan marah gitu. Itu juga karena muka jelas gitu ya. Dia bisa membaca ya. Tapi bukan yang terus sakit hati, apa dipikirin enggak. Marah bener dia keluarin. Tapi maaf saya tanya lagi, anak-anak berkebutuhan khusus ini cenderung perfeksionis atau easy going? Perfeksionis ya. Cenderung ke perfeksionis. Terus nanti kalau ngomong nih misalkan contoh udah aturan SOP-nya kalau SPBU, di SPBU kita tidak boleh pakai handphone. Ya dong. Ya. Nah, suatu ketika sekarang kan berubah namanya bayarnya harus ada kode-kode pakai handphone kan. Iya. Nah, di situ dia meskipun misalkan kita satu mobil nih Pak Yopi. Deus
nggak kenal sama Pak Yopi banget nih, Iya. nggak dekat gitu, dekatnya cuma sama kita, dia bisa nggak peduli, Langsung. langsung ke misalkan Pak Yopi buka handphone nih, Iya. langsung Pak Yopi, yuk nggak boleh, stop, matikan, dia bisa begitu. Oh. Nah, dia bisa kayak gitu, bener-bener matiin, disuruh matiin. Nah, kalau bapak nggak itu bener-bener dia ambil, dia matiin, dia bisa begitu, Gitu, sampai ya. detik ini. Oke, karena Gitu. memang itu tadi dia mendapatkan kayak template tadi kan, betul Iya, ya, dapatkan betul. SOP-nya udah SOP-nya segitu. begitu, Heeh. gitu. Jadi kalau di luar ini, ya ini di luar SOP kan, gitu. Betul. Iya kan? Iya begitu dia. Semua Jadi, begitu dia. Ya kalau kita lihat teratur orang seperti ini, boleh bilang teratur ya. Boleh dikata saya bisa autopilot sama dia. Oke. Ngasuh dia tuh bisa autopilot karena kalau anak yang lain kan dia bisa nggak ada mama ini. Udah saya mau ini aja, mau main komputer lamaan gitu. Kalau Iya. dia tidak. Iya. Dia kita bilang 2 jam. 1 jam dia bikin timer, selesai. Udah separuh. Jadi saya udah nggak, kamu tadi gini-gini enggak. Udah gampang di sih. Makanya saya bilang ngasuh dia sekarang udah autopilot. Kenapa? Karena saya berdarah-darah, benar-benar pasti berdarah-darah, sakit hati ngelihat, namanya lihat anak sampai dipegang begini loh sama terapisnya loh, dia meronta-ronta, gimana orang tua nggak gimana ya, tapi kita nggak boleh ikut campur. Semakin kita kayak nggak tega, semakin anak itu nggak jadi tegain gitu. Itu dia sih, saya berdarah-darah 6 tahun 7 tahun pindah sekolah ini nggak cocok, pindah ke sini nggak cocok. Wah, luar biasa. Setelah di Bali kita santai. Pokoknya mendingan kita berdarah-darah waktu dia kecil. Di Bali santai, ada sekolah SLB memang negeri cukup baik dan dia di situ happy. Yang penting dia happy dulu. Karena dia happy dan tenang, dia bisa mengembangkan kesukaan dia. Jadi kita bisa temuin nih polanya. Waktu kecil dia tidak bisa berkembang apapun. Kita yang mati-matian membuat dia menjadi berkembang nih. Setelah selesai nih, istilah kata lego-legoannya udah mau jadi nih ya. Setelah dia usia 18 tahun, bahkan start dari 15 tahun dia udah bisa di autopilot ya. Nah dia udah mulai settle. Saya udah bisa autopilot sedikit-sedikit. Dia harus nanti masak nasi ya, ini. Oke, meskipun kalau misalkan saya kasih multi instruction gitu, misalkan instruksinya banyak gitu ya. Dia agak kita kasih 4 nih. Pasti yang dikerjain 2 atau 3 gitu. At least dia mengerjakan. Tanpa harus diingat-ingatin lagi. Oke, ada satu pertanyaan lagi dari saya. Sebagai orang tua ya, menghadapi anak kebutuhan khusus, metode ada metode orang tua mengajar anaknya itu ada dengan cara kekerasan. Maksudnya kayak zaman kita dulu kecil lah gitu. Saya punya pengalaman yang terus terang buruk ya terhadap papa saya. Kalau saya keliru, itu sabu itu sudah ada di meja. Katakanlah disabu, ditempelin, dipukul, itu udah makanan langganan waktu saya masih kecil ya. Ketika buat salah, ya toh. Nah, saya mau tanyakan, menghadapi anak kebutuhan khusus ini harus dengan cara bagaimana? Dengan maaf ya, terlihat kejam, main fisik terhadap anak, atau kita dengan kasih sayang tapi terus kita ulang-ulang. Dia keliru kita kasih tahu lagi, tapi dengan kesabaran gitu, dengan atau kata lainnya beginilah, maaf, seringkali orang tua itu dalam mengajar kepada anaknya itu antara reward dan punishment itu nggak imbang. Jadi katakan begini, orang tua mendidik anaknya itu kejam ya, jadi terlihat memang kejam banget, otoriter gitu. Iya, jadi kalau ditanya punishmentnya lebih tajam, tapi rewardnya itu lebih tumpul. Nah, ya kan? Jadi berkebutuhan khusus nggak imbang. Nggak imbang. Kita akan lihat kan, ya anak ini kan ada 2 tipe ya. Anak yang bermental besi, mau digamparin juga dia tahu. Tapi ada satu anak yang kaca, seperti kaca, dia mudah rapuh gitu loh, ya kan? Ya kan? Takutnya ketika kita salah memberikan metode, itu berdampak buruk buat anak, trauma, ujung-ujungnya luka batin, betul ya? Dan akhirnya kepahitan, betul ya?
Nah, bagaimana cara menghadapi anak yang berkebutuhan khusus ini? Cara mendidiknya, apakah dengan ringan tangan, plangplung-plangplung misalnya gitu, atau dengan hukuman, tapi hukumannya itu kok kayaknya nggak masuk di akal gitu. Oke. Salah dikit, hukum, salah dikit, hukum aja. Kok reward-nya, penghargaannya malah 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 tumpul gitu. Hmm. Kira-kira bagaimana? Gini dulu deh, ini POV saya ya. Iya, Jadi iya. ini bukan apa namanya pattern atau memang pendapat yang udah pasti betul. Iya. Jadi ini POV saya. Mhm. Sekarang sebelum saya ngomongin Deus, Iya. kita ke anak normal dulu deh. Oke, oke. Ya, Oke. ke anak normal dulu kita kan jujur. Kalau saya ngikutin parentingnya zaman sekarang, selalu mengikuti apa segala macam gitu-gitu, agak kurang kalau saya. Jadi harus dikombinasikan dengan zaman VOC dikit. Iya. Itu harus. Oke. Karena saya merasakan dengan adanya tambah itu sedikit, itu anak lebih apa namanya, Teratur. lebih teratur, lebih disiplin, lebih tahu sebab akibat. Iya. Kayak gitu ya. Iya. Menurut saya seperti itu. Iya. Meskipun kita tetap harus kayak main layangan, tarik ulur kayak gitu. Iya. Nah, itu untuk anak-anak yang normal. Normal. Nah, untuk Deus kita perlakukan hal yang sama, tapi ditambah dengan pengulangan terus. Diulang dan kita harus konsisten. Kalau yang itu enggak, misalkan dia mau Oreo, nggak bisa. Kamu lakukan ini dulu, baru ada reward. Iya. Dapat Oreo, nih contohnya kayak gitu. Iya, iya. Terus dia kan nangis, terus kita kayak luluh nih. Iya. Jangan, Iya. konsisten. Oke. Sekali dia tahu kita luluh, dia akan memanipulasi. Betul. Ya, kayak gitu. Itu sih, itu kalau POV saya. Betul. Jadi ada kalanya juga, tapi kebetulan sih saya nggak tahu kalau anak yang berkebutuhan khusus lainnya. Ya. Tapi kalau anak saya Deus itu, saya gampang. Kenapa? Dengan muka saya yang jelek aja tanpa harus teriak, dia udah tahu mamanya tidak suka. Tidak setuju. Betul, betul. Ya, kayak misalkan saya mukanya udah kayak gini, gitu aja dia udah, sorry mama. Terus saya baru explain, kamu tuh nggak boleh gini karena begini gitu. Udah gampang, kalau dia itu gampang. Seperti yang saya bilang, ini adalah hadiah saya waktu ngeberesin dia waktu zaman kecil sampai berdarah-darah perasaannya. Betul. Maupun sama duitnya juga. Jadi sekarang hadiahnya adalah saya mudah ngurusin dia. Lebih mudah sekarang. Pokoknya buat orang tua ya. Jangan denial sama sekali kalau punya anak berkebutuhan khusus. Satu. Kedua, segera beresin anakmu sebelum usia 5 atau 6 tahun. Sebelum usia 5 tahun untuk anak perempuan, sebelum usia 6 tahun untuk anak laki-laki. Kenapa begitu? Karena anak laki-laki itu maturity-nya, kedewasaannya lebih lambat daripada perempuan. Perempuan ya. Betul sekali. Begitu kira-kira. Itu sih ini ya, apa namanya, tips buat para orang tua yang melihat anaknya kok punya gejala yang agak nggak seperti anak lain gitu. Itulah kira-kira. Luar biasa ya. Seru kan? Ya luar biasa bincang-bincang kita bersama Ibu Fasti ya. Ya, saya juga senang loh. Seru loh. Tentunya ya dapat menjadi ya positif hal positif ya buat siapapun yang menginspirasi juga. Betul bagaimana sebagai orang tua ya toh yang baik bagaimana terhadap anak ya toh secara khusus yang memiliki kebutuhan khusus ini. Anak spesial lah, luar biasa. Oke, sebagai penutup ada konklusi yang disampaikan Ibu Fasti? Ya, kita sebagai orang tua memang betul seperti guru ya, Tuturi Handayani, kita bisa hanya mendorong dari belakang, baik itu anak normal maupun anak berkebutuhan khusus. Cuma kalau khusus berkebutuhan khusus harus ada, meskipun kita dorong dari belakang, agak sedikit tambah, ya semua sama ya buat anak-anak semua, kasih VOC dikit lah. Karena anak zaman sekarang tuh kalau dikasih biar susah sekali. Langsung kayak layangan putus, nggak bisa. Harus tetap ada VOC-nya sedikit. Untuk yang berkebutuhan khusus, pengulangan itu sangat diperlukan. Supaya anak selalu ingat. Dan sabar, harus sabar sebagai orang tua. Sabar. Itu aja sih. Memang itu tadi ya, satu poin penting gitu, dibutuhkan kesabaran ya bagi para orang tua. Supaya ya anak-anak itu memberi
secara karakter ya kan, melihat kita dan anak itu akan bertumbuh dengan baik. dengan Ya. baik. Gitu. Satu hal yang kita inginkan bahwa jangan sampai anak kita tentunya ya kita didik bukannya baik yang dia terima gitu, tapi negatif. Katakanlah anak itu jangan sampai terluka ya, Ya. terluka batinnya ya kan, Ya. terus kemudian anak itu mengalami kepahitan, Ya. betul ya, kepahitan sehingga dia tidak mengalami kasih itu sesungguhnya, ya toh dia melihat orang tuanya ya toh sebagai katakanlah sebagai seorang bapak yang baik, ya toh itu bapak saya kok kayak begini, ya toh sedangkan apa bapak itu adalah bapak yang baik kalau menurut di kitab suci ya. Tapi anak itu nanti akhirnya jadi mengalami terluka ya. Jangan sampai begitu. Betul ya? Saya sempat punya kesaksian ya tuh di masa saya masih kecil itu bapak saya itu sangat emosi sekali. Hidung saya ini sampai pecah. Oh iya, ditinju sama papa saya karena sebuah kesalahan. Oh Yopi senakal apa? Iya, katakanlah nakal misalnya bermain sama anak kampung gitu ya, waktu lewat atau gimana gitu ya, atau katakanlah kalau dulu saya kerja pulang sekolah tuh bantu-bantu lah di bengkel gitu-gitu, tapi ada mainnya kelewatan atau satu hal salah gitu ya, nanti ya itu tadi saya dihajar habis-habisan. Itu pengalaman dan itu. Tapi Bapak masih ada sekarang? Udah meninggal ya. Tapi menimbulkan itu tadi. Sampai sekarang masih ada luka batin? Sekarang enggak. Sekarang saya sudah mengampuni bapak saya. Jadi di balik hal itu ya orang tua saya tetap baik lah ya kan. Tapi kalau saya nggak percaya trauma loh. Iya, jadi karena di hantam itu ada pengaruh ada. Saya mengalami. Jadi kalau setiap ada suatu keributan gitu ya. Udah panik attack ya? Iya, udah mengalami itu. Karena itu tadi. Karena pengalaman dulu itu kerekam gitu. Walaupun dikit-dikit sudah ya mulai hilang-hilang. Jadi tapi satu tempo bisa iya. Karena pengalaman itu tadi kejam ya. Juga saya punya pengalaman di orang tua saya sendiri. Orang tua saya dididik oleh orang tuanya lah, jadi kakek nenek itu juga sama. Militer Jepang juga kejam. Katakanlah begitu. Dan bertanya apakah anak-anaknya katakanlah sukses gitu ya? Ya enggak juga, biasa-biasa aja. Gitu. Jadi dari situ saya bisa melihat bahwa ada yang jaminan ya. Ada jaminan. Jadi ada sesuatu yang enggak oke. Kalau menurut saya ya, setelah saya bergumul kunci keberhasilan anak itu adalah anak itu didekatkan pada Tuhan, itu aja. Didekatkan pada Tuhan, didekatkan kembali kepada Tuhan, kepada sabda Tuhan, bagaimana Tuhan berbicara, bagaimana kasih itu bagaimana, sehingga kita pun memang hidup di dalam Tuhan itu tadi, baru anak itu menurut saya akan oke. Saya punya pengalaman itu yang VOC yang waduh langganan pompen. Saya di pompen tahu ya kalau zaman Belanda itu salah pompen. Nah itu kayak Scott Jam itu pompen dia, itu pompen namanya. 200 kali gitu. Salah ini jadi militer banget ya. Oh, sangat militer, sangat militer. Oh, saya sih enggak. Jadi dikebukin itu udahlah kayak begitu ya. Pertanyaannya apakah katakanlah pendidikan tanda kutip yang VOC itu saya terima. Pertanyaan apakah saya katakanlah berhasil ya toh secara itu finansial katakanlah jadi pengusaha sukses lah katakan gitu, ya enggak juga sih. Jadi menurut saya ya kembali lagi pendidikan tentunya ya di dalam Tuhan lah menurut saya. Ya tentunya antara punishment dan reward itu harus seimbang dan harus dalam kerangka dalam sabda Tuhan ya. Kalau bisa jangan main fisik ya. Betul ya.
Iya, betul. Karena kan Seharusnya sih seperti itu. iya, Kalaupun misalnya main fisik tuh harus pakai alat, jangan iya, langsung pakai dari tangan. iya, Psikologinya makanya katanya nggak bagus. iya, Cuman namanya saya sih jujur ya, iya, kadang-kadang kan juga emosi ya. iya, Apa yang terdekat aja plak gitu, iya, pernah iya, juga pasti. iya. Cuma sekarang udah gede-gede anak-anak nggak pernah. Makanya saya dari pengalaman itu juga saya punya anak ya Lukas juga saya udah nggak mau lagi Hmm, apa main kayak tangan. tangan-tangan gitu, main fisik gitu pada istri kayak gitu ya. Kalau zaman dulu ya ibu saya langganan diajar sama papa saya. Oh, Waktu itu kan pengalaman. Oke, anyway, tapi di balik itu ada hal yang baik lah dari positif orang tua pasti. positif gitu kan. Ya, kita ambil hikmahnya aja ya, Hikmahnya aja. selalu ambil yang Betul, positif aja. betul, Kalau kita mikirin negatif nggak ada betul, habisnya. betul, Akhirnya merusak kita sendiri. betul. Ya, yang penting satu hal bahwa ya hidup di dalam hadirat Tuhan lah itu Ya. kuncinya di situ ya. Jadi anak itu tentunya anak dan kita semua ya orang tua dalam naungan dan perlindungan Tuhan. Maka semuanya kan diberkati ya, betul ya. Kuncinya sih di situ. Oke, baik Ibu Fasi, ada Oke. lagi ingin disampaikan? Enggak sih, itu aja. Nggak ada Ya ya? kalau tiba-tiba nanti ada yang mau disampaikan, kita bikin part 2. Oke, siap, 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 Begitu. siap. Oke, baik. Oke, makasih Makasih ya semuanya. Ibu Fasti Iya, yang Pak sudah Yopi, memberikan makasih juga sudah mengundang. kesaksian dan juga tips ya, nasihat bagaimana menghadapi memiliki anak yang berkebutuhan khusus, Iya. ya kan? Dan kita nanti tunggu juga Ibu Fasti ya di episode berikutnya. Iya. Ya sekiranya Ibu Fasti ada yang ingin disampaikan dan menurut Ibu Fasti ini bagus buat kita semua ya, termasuk menginspirasi semua ya, orang. menginspirasi semua orang ya. Saya lewat channel sini ya. Iya. Makasih dengan channel yang ada ini. Jadi semua opini, apa yang ada di dalam hati kita Iya. bisa sampaikan. Oke, terima kasih Bu Fasti sekali Iya. lagi. Terima kasih para netizen yang budiman, ya, yang setia menyaksikan channel ini ya, Papa and Son Official. Semoga menjadi berkat kita semua. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dadah. Bye.